Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya seperti biasa di channel saya, channel yang selalu mengedukasi berbagi informasi khususnya tentang otomotif, sepeda motor atau motorcycle. Di kali ini saya ingin membagikan bagi teman-teman yang sering bertanya kepada saya masalah motor Honda, terutama motor Mega Pro, yang selalu menanyakan pengen motornya naik langkah tapi bloknya pakai Mega Pro standar. Apakah bisa? Bisa. Langkah berapa paling tinggi? Nah, di sini akan kita bahas, kita ulas. Langkah berapa yang cocok untuk blok Mega Pro, blok silinder Mega Pro? Ini ada bahan atau contoh motor kepunyaan Mas Adi. Ini mesinnya, ini crankcase-nya. Itu motornya, Mega Pro-nya ada di sana. Di kesempatan kali ini saya akan mulai dari kruk as standar. Oke, kita ambilkan material kruk as standar ya. Ya, ini adalah kruk as standar Honda Mega Pro ya. Langkah standar kruk as Honda Mega Pro adalah 49,5 atau 49,5 mili. Itu langkah dari TM A ke TM B, dari piston bergerak dari atas ke bawah, bawah ke atas itu 49,5 mm atau ya mendekati 5 cm lah. Posisi Big Pen ini ada di bawah. Kalau dia naik langkah atau langkah dirubah atau stroke up, itu dia digeser ke atas. Oke, dia digeser ke atas, mau dinaikkan langkah berapa? Lah, semua itu tergantung spare part yang mau dipasang. Pastinya kalau mau naik langkah berapa, kita harus menentukan mau pakai rantai kamret apa, mau pakai plat ganjel atau tidak, mau pakai baut ancer. Baut ancer itu baut tanam seperti ini ya. Baut tanam yang ada di kalter ini namanya baut ancer. Biasanya teman-teman menyebutnya seperti itu. Mau pakai baut ancer panjang berapa, itu semua harus ada catatannya terlebih dahulu, biar ketika kita bongkar mesin atau membikinnya itu kita tidak bingung pada waktu di tengah jalan. Untuk memastikan semua itu paling tidak kita harus hafal datanya ya. Seperti contoh motor ini pengen tampilan standar bentuk Mega Pro, termasuk mesin bentuk standar, tapi dia mau naik langkah. Langkah berapa mas? Kalau paling tinggi ya, yang diusahakan paling tinggi kalau tidak pakai plat ganjal atau plendes ya. Plat ganjal atau plendes itu biasanya yang terletak pada di bawah blok silinder itu ada ganjalnya. Nah, ini beliaunya Mas Adi meminta seperti tampak standar. Dan dia request langkah paling tinggi itu berapa? Nah, tolong bisa dibuatkan seperti itu. Nah, di sini saya buatkan langkahnya. Langkah di sini saya tentukan adalah langkah 68 ya. Kalau standarnya 49,5, terus standar Tiger itu 62, ini lebih tinggi dari Tiger tapi masih pakai blockhead Mega Pro tanpa ganjal, tanpa packing blendes ya. Permainannya adalah ada di stang piston. Stang piston terus sama piston sendiri. Memang tidak mempengaruhi kinerja, mempengaruhi semakin pendek semakin bagus. Untuk RPM naiknya bisa cepat karena cara putaran mesin bekerja cepat. Dia tidak bekerja lama. Menurut pendapat saya seperti itu. Nah, untuk menggapai stang yang paling pendek kita harus hafal datanya. Bagi teman-teman yang tidak hafal, tidak ngerti, mungkin bisa melihat video ini, mungkin bisa meniru cara saya. Stang saya menggunakan motor Yamaha Scorpio. Nah,
Kenapa motor Yamaha Scorpio? Karena Yamaha Scorpio sama asli bawaan stang piston motor Mega Pro Tiger itu selisih 4 mili. Setelah selisih 4 mili, kita mainkan di pistonnya. Pistonnya kita menggunakan piston CBR ya, CBR 150 itu. Untuk diameter sama, tapi panjang pendek piston berbeda. Seperti contoh crankcase ini, crankcase yang sudah saya buat punya Mas Adi. Ini adalah alat peraga, ini bukan punya Mas Adi yang sudah jadi seperti ini. Kita ambil dulu. Oke, ini adalah keras yang sudah saya naikkan stroke ya. Dilihat dari big pen-nya ini sudah naik ya. Ini posisi big pen ini sudah naik tinggi, tidak dari standarnya. Kalau standarnya tadi kan standarnya itu posisi big pen ini agak turun ya. Bahkan masuk di dalam as. Nah, ini sudah naik. Ini sudah saya naikkan jadi langkah 68. Nah, stangnya saya pakai Yamaha Scorpio. Stang Yamaha Scorpio itu perbedaannya di apa? Bedanya itu panjang pendeknya pendek Scorpio, untuk big pen-nya itu sama, diameter big pen kroas sama, diameter big pin pada pin piston itu beda. Nah, untuk mengakalinya kita tinggal mainkan shock aja. Ini di shock. Nah, ini posisi ini saya shock ya, shock tipis banget. Tidak masalah mas, tidak masalah. Ini shocknya 1 mili, ukurannya 1 mili ya. Itu di shock. Untuk piston menggunakan CBR 150. Nah, di sini perbedaannya. Piston CBR dengan piston Mega Pro itu sama, tapi pendeknya berbeda. Secara diukur itu tinggi pakai Mega Pro. Karena apa? Dengan cc naik tinggi, langkah jadi 68, itu kompresi kalau pakai piston Mega Pro itu tinggi banget karena dia jenong. Usahakan pakai piston datar. Karena motor masih dipakai buat harian. Karena aturannya itu kalau kompresi naik, oktan itu harus ikut naik. Kalau kita cari oktan tinggi, terus kita pergi harian, kita cari bahan bakar di oktan tinggi tidak ada di pom, kan repot. Mesin bisa trouble, mengalami trouble gara-gara oktan. Nah, di sini saya menggunakan piston CBR 150. Ini sama-sama standar ya. Ini standar, sebentar saya kasih semat. Diameter standar piston Mega Pro itu 63,5, ini sama. Ya kan? Ini juga 63,5. Sama. Sama 63,5 untuk Mega Pro standar. Ini Mega Pro standar. Belum, tidak ada tulisan oversize, ini belum dibubut, belum diapa. Ini punyaan bawaan pistonnya ya Mas Adi. Sama, ini 63,5. Diameter sama, terus berbeda kepalanya ya. Mega Pro jenong, CBR 150 datar, panjang pendeknya beda. Terus kalau dipasang dengan langkah 68 kita tidak perlu potong piston masih bisa pakai aslinya, atau enggak perlu dibubut. Ini tinggal kita nanti main cowak klep. Sama posisi TMB itu nanti kita bubut bagian pantat piston, bagian bawah pen, dibubut sedikit, setengah mili aja, itu sudah tidak kena. Karena ini masih terkena gimana mas, kita lihat kan ya. Kita pasang, kita perlihatkan posisi piston. Oke, ketika piston bergerak TMB, begini ya, turun. Nah, pantat ini terkena, kita dekatkan kamera.
Nah, pantatnya ini terkena. Aduh, jatuh. Posisi TMB. Nah, ini gesek ini, tidak bisa muter. Dia harus dipotong sedikit, setengah mili, dia udah bebas. Terus kalau dipasang bloknya ya, kita pasang bloknya. Blok Mega Pro nya. Ini blok Mega Pro ya, 156 ini Mega Pro standar, kita pasang. Terus posisikan di posisi TMA atau titik mati atas. Sebentar. Ya. Ya, kita perlihatkan posisi TMA. Ini posisi TMA itu datar sekali. Ya, datar ini. Ini datar. Tidak perlu melakukan pembutan. Ini datar masih ya, nanti kan ada pakinya, dia naik. Tapi jangan lupa dikasih cowakan, karena ini kepunyaan motor CBR 150 itu memakai 4 klep. Ini ada rumahnya 4 klep. Nanti dicowak jadi 2 klep. Dijadikan seperti Mega Pro ya. Yang in, ini yang bawah, nanti dicowak. Seperti itu. Jadi motor ini nanti terlihat beda, bentuknya standar, seperti tidak ada rubahan membesarkan cc, tapi tampilan tetap standar. Kalau tidak mau main stroke up, bisa pakai cross tiger ya, tinggal diganti aja stangnya pakai Scorpio, pistonnya tapi tak pakai tiger, jangan pakai piston CBR, karena kalau pakai piston CBR nanti malah otomatis tambah turun ini. Motor dari situ tidak ada tenaganya. Seperti itu nggih, teman-teman. Terus ada lagi masalah mengenai stang pendek. Stang pendek nanti itu sering riskan jebol, Mas. Jebol dan tidak itu posisi waktu TMB, titik mati bawah atau keras ini berada di bawah. Nah, posisi piston ini masuk semua, masuk full, jadi tidak mungkin terjadi hantam-hantaman ya. Pastinya aman, karena apa, saya udah riset seperti ini udah lama. Jadi saya bisa berbagi sama teman-teman yang ingin membuatnya. Oke, sekiranya penjelasannya sudah cukup, saya undur diri sejenak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekiranya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba. Video saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.